Ia bukan perempuan biasa, lulusan kampus ternama, berprestasi sejak bangku sekolah, dan pernah menjadi simbol kecerdasan mahasiswa. Namun siapa sangka, di balik rekam jejak gemilang itu, ia justru terjerumus ke dalam salah satu kasus mutilasi paling mengerikan di Indonesia. Sebuah kisah tentang cinta yang salah arah, ambisi buta, dan keputusan fatal yang mengubah segalanya. Laeli Atik Supriyatin lahir pada 27 Desember tahun 1993 di Tegal, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang petani dan ibunya penjahit, dengan 7 anak yang harus dinafkahi. Meski kondisi ekonomi terbatas, Laeli dikenal sebagai anak yang cerdas dan gigih. Keuletannya membuahkan hasil ketika ia diterima di Universitas Indonesia, Fakultas MIPA jurusan Geografi, melalui beasiswa bidik misi. Selama kuliah, Laeli bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga aktif berorganisasi. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Pemira 1 2014, posisi yang menuntut kepemimpinan dan keberanian bersuara kritis. Lulus dengan prestasi baik, Laeli langsung bekerja di perusahaan farmasi ternama di Jakarta. Hidupnya sebagai perantau perlahan membaik, hingga satu keputusan kecil mulai mengubah arah hidupnya. Merasa kesepian, Laeli mencoba aplikasi Kencan dan bertemu dengan Jumadil Alfaje, seorang pengemudi ojek online. Komunikasi mereka intens hingga akhirnya berpacaran. Namun kebahagiaan itu retak saat Laeli mengetahui fakta pahit, Fajri telah beristri dan memiliki anak. Bahkan istrinya, Bunga, sedang mengandung anak ketiga. Meski sempat kecewa, Laeli memilih bertahan dan menutup mata terhadap statusnya sebagai orang ketiga. Hubungan gelap ini memicu konflik panjang. Istri sah Fajri akhirnya mengetahui perselingkuhan tersebut, memviralkan bukti percakapan, dan membuat nama Laeli menjadi sasaran kecaman publik. Ironisnya, Fajri justru memanipulasi keadaan, menyalahkan istrinya, membela selingkuhannya, dan memainkan peran sebagai korban. Masuk tahun 2020, pandemi COVID-19 menghantam keras. Laeli terkena PHK akibat penurunan kinerja. Sementara, Fajri kehilangan penghasilan karena sepinya order ojek online. Keduanya menjadi pengangguran dan kehabisan uang. Mereka sempat tinggal di rumah keluarga Fajri, namun diusir warga karena hubungan mereka dianggap melanggar norma. Terdesak secara ekonomi, bukannya mencari pekerjaan, mereka justru mencari jalan pintas. Atas ide Fajri, Laeli kembali menggunakan aplikasi Kencan kali ini dengan tujuan mencari pria kaya untuk diperas. Dari sinilah ia bertemu Rinaldi Harley Wismanu, seorang HRD perusahaan konstruksi besar, lulusan UGM, dan mantan penerima beasiswa S3 di Jepang. Rinaldi yang kesepian menerima ajakan Laeli untuk bertemu. Pada pertemuan pertama, Laeli sempat melihat saldo rekening Rinaldi yang mencapai puluhan juta rupiah. Sejak saat itu, Rinaldi ditetapkan sebagai target. Pada pertemuan kedua, pada tanggal 9 September tahun 2020, Laeli sudah menyiapkan segalanya. Ia memesan apartemen dan diam-diam membawa Fajri masuk lebih dulu untuk bersembunyi di kamar mandi. Saat Rinaldi lengah, Fajri menyerang dari belakang dengan batu bata dan gunting. Serangan brutal itu tak hanya melumpuhkan, tapi merenggut nyawa Rinaldi. Dalam kondisi sekarat, korban dipaksa menyebutkan PIN ATM dan ponsel sebelum akhirnya meninggal dunia. Panik dan ketakutan, Laeli dan Fajri memutuskan melakukan hal paling kejam, memutilisa jasad Rinaldi menjadi 11 bagian. Potongan tubuh dimasukkan ke koper dan tas ransel. Mereka mengecat ulang apartemen, mengganti perabot, lalu memindahkan koper berisi potongan jasad ke unit apartemen lain di Kalibata City. Untuk menutupi bau, mereka menggunakan pewangi dan bubuk kopi. Sementara jasad korban disembunyikan. Uang hasil kejahatan justru mereka gunakan untuk berfoya-foya, membeli motor, emas, ponsel, dan menyewa rumah kontrakan baru di Depok, bahkan sempat menggali lubang kubur untuk rencana selanjutnya. Tanggal 16 September tahun 2020, bau busuk dari salah satu unit apartemen Kalibata City mengundang kecurigaan warga. Polisi menemukan 2 koper berisi
tubuh manusia, lengkap dengan identitas korban. Penyelidikan cepat mengarah ke Laili dan Fajri. Malam itu juga, keduanya ditangkap di kontrakan mereka di Depok tanpa perlawanan. Kasus ini membuktikan bahwa kecerdasan dan prestasi tidak menjamin seseorang kebal dari kehancuran moral. Cinta yang salah arah, ketergantungan emosional, dan ambisi instan dapat menyeret siapapun ke jurang paling gelap. Laili dan Fajri bukan sekadar pelaku kejahatan, mereka adalah contoh nyata bagaimana satu keputusan keliru bisa menghancurkan banyak kehidupan, termasuk nyawa orang yang sama sekali tidak bersalah. Dalam hidup, bukan hanya kecerdasan yang menentukan masa depan, tetapi juga nilai, empati, dan pilihan-pilihan yang kita ambil saat berada di titik terendah.